Salam olahraga sobat kiper semua, kembali bersama saya Tommy Mesias di channel review barang kiper. Jadi sesuai dengan janjinya, hari ini saya akan mereview Manos Vigor Grip 3 ya. Jadi sebelum kita bahas tentang glove-nya sendiri, mari kita bahas sedikit tentang penamaannya ya. Jadi Manos Vigor Grip 3 ini itu kalau disingkat VG3 ya. Mirip sekali, bukan mirip sekali, persis ya, persis dengan inisial dari glove dari brand centang Nike ya, yaitu Nike Vapor Grip 3 ya. Jadi saya di sini menduga sebenarnya Bang Cepi ya, pemilik Manos ya, itu mencoba memainkan kata ya, memainkan nomor seri sehingga memiliki kode yang sama VG3 ya, Vapor Grip 3 dengan Vigor Grip 3 ya. Vigor sendiri itu artinya sebenarnya vigor itu artinya seperti memiliki jiwa, memiliki semangat yang tinggi, seperti demikian ya, memiliki vitality yang tinggi ya. Jadi glove-nya ini memiliki nama Vigor Grip 3 ya, saya yang percaya itu supaya mirip dengan si Nike VG3 ya, Vapor Grip 3 ya. Langsung aja kita bahas sekarang ya. Di sini tentu saja ada logo Manos ya. Saya sangat senang dengan glove bag-nya. Kenapa? Warnanya putih. Jadi tas yang warnanya bukan hitam itu selalu menyenangkan buat saya ya. Di sini dia ada keterangan dia memiliki reinforced latex, ya, Jerman latex dan juga adjustable strap with velcro ya. Dengan ada measurement ruler atau pengukur tangan ya. Tapi dari pengalaman saya biasanya dari satu brand ke brand lain, pengukuran tangannya ini sedikit banyak berbeda dan tidak konsisten. Jadi saran saya adalah kalau kamu tidak yakin dengan ukuran tangan kamu, mending tanyakan ke saya ya, bisa di komen atau bisa chat di DM Instagram atau cek video saya mengenai cara tutorial lengkap bagaimana cara mengukur size glove ya. Dan kalau kamu mempantengin review barang kiper ini, kamu bakal mendapati bahwa saya selalu memberitahu apakah glove itu harus di upsize, downsize atau true size ya, seperti demikian. Ya, dan di sini ada keterangan made in Pakistan ya. Buat sobat kiper yang juga udah mengenal review barang kiper pasti tahu bahwa mayoritas glove, kalau bukan semua glove di dunia ini itu dibuat di Pakistan ya. Saya tahu ada sebagian kecil yang datangnya dari Cina ya, tapi sentra glove berkualitas itu semuanya di Pakistan. Bahkan brand-brand top seperti Adidas, Nike itu pun mereka saja ngambilnya di Pakistan. Jadi jangan heran kalau misalnya dia bilang, "Loh Bang, ini brand lokal, tapi kok dia made in Pakistan Bang? Saya nggak nasionalis dong jadinya Bang." Tenang saja, merah putih yang ini pun juga dibuatnya di Pakistan ya. Kenapa? Karena di sana biayanya jauh lebih murah dan orang-orangnya sudah lebih ahli ya. Jadi perusahaan yang profesional di sana itu sudah banyak sekali untuk membuat glove ya. Jadi langsung aja kita bahas dari segi tasnya ya. Di luar warna putih tadi tidak ada yang spesial sebenarnya. Dan inilah glove-nya, Manos Vigor Grip 3 VG3 ya. Jadi kita bakal mulai bahas dari cut yang menjadi ciri khas dari Manos Vigor Grip 3 ini, yaitu vapor cut. Ciri khas dari vapor cut ya, sebenarnya jadi vapor cut ini muncul dalam berbagai bentuk ya. Ada yang dua jari tengahnya itu ya, jadi dua jari tengahnya ini mau dia pakai negatif cut, dalam kasus ini dia menggunakan evo negatif cut ya, atau yang ada juga yang disebut hybrid negatif cut, itu boleh-boleh saja. Full negatif cut boleh-boleh saja. Kamu mau pakai cut yang lain itu juga sebenarnya boleh-boleh saja ya. Yang menjadi ciri khas dari vapor grip itu ada di dua jari luarnya, metal. Itu adalah latex yang digulung sampai ke belakang seperti demikian ini ya. Keuntungan dari memiliki latex yang digulung di belakang ini itu bukan ketika kamu melakukan tangkapan biasa ya, chest cut seperti ini atau catch ke dalam gini ya, bukan untuk hal demikian, tapi ketika kamu menghadapi bola-bola ekstrim bawah atau ekstrim atas ya. Jadi kalau saya kasih contoh, ketika kamu melakukan low dive seperti ini ya, ada kemungkinan yang akan menyentuh dengan bola ya, tangan yang akan menyentuh dengan bola itu adalah bagian terluar dari jari ya, dalam hal ini jari kelingking dan bagian telapak tangan bagian tepi ya, di bagian sini ya. Nah, di sini kita bisa lihat, kalau kita lihat dari sisi samping, ini semuanya sudah terbuat dari latex ya. Jadi ini memberikan daya redam lebih dan juga sekaligus lengket yang lebih, dengan harapannya itu akan memberikan gaya gesek yang cukup kepada bola, sehingga kalaupun tertib hanya seperti demikian ya, ketika kamu melakukan low dive, bola diharapkan bisa berhenti atau berubah cukup banyak sehingga menjadi out seperti demikian ya. Dan dari pengalaman saya pribadi, saya beberapa kali melakukan save seperti demikian. Jadi latex di bagian ujung pinggir ini semua ya, termasuk di bagian Vigor Grip ini ya,
Vigor grip, di bagian vapor grip ini itu sangat membantu ya. Sedangkan di bagian gulungan dalam ini kamu tidak akan menggunakannya ketika kamu melakukan W catch atau chest catch biasa, tapi akan terasa sangat berguna ketika kamu melakukan catching di bagian atas, overhead catch ya, atau catching di atas kepala. Karena kenapa? Ketika kamu melakukan catching di atas kepala, kamu nanti bakal akan menemukan bahwa tangan kamu itu tidak akan bisa berbentuk W seperti ini sempurna ya. Pasti tangannya itu bakal menjadi lebih menutup ke atas seperti ini ya. Nah, di saat kondisi seperti ini ya, bagian yang akan bersentuhan dengan bola itu adalah sisi jari bagian dalam ya, termasuk dengan thumb wrap di bagian sini ya. Jadi grip dari bagian tepi kedua ini itu akan sangat membantu ketika kamu melakukan tangkapan ya. Jadi kedua hal tersebut itu sudah diberikan di vapor cut ini gitu. Di dua jari tengahnya sendiri ya, si Manos itu menggunakan turunan dari negatif cut, ada yang menyebutnya hybrid cut, hybrid negatif, ada juga yang menyebutnya Evo negatif cut. Saya sendiri sukanya sebutnya Evo negatif cut ya, di mana ciri khasnya itu adalah di bagian bawah ini ada gaset ya, dan dia di sini dijahit di depan ya, dan di belakangnya ini dia langsung dijahit di dalam seperti negatif cut ya, dengan kondisi ke stretch langsung ke backhand glove-nya ya. Jadi kamu akan mendapatkan feel yang ketat di ujung jari ya. Jadi sama seperti negatif cut, feel ketat di ujung jari itu ada, yang ngebuat feel control atau sentuhan di ujung jari itu sangat terasa ya. Dan saya sendiri sebagai pencinta negatif cut itu sangat bahagia dengan pilihan cut ini ya. Karena menurut saya Evo negatif cut itu jauh lebih bagus daripada negatif cut biasa ya. Ketahanan abrasinya lebih tinggi, luas permukaan kontak latex lebih besar, jadi gripnya juga lebih bagus, daya redam juga sedikit lebih bagus ya. Jadi menurut saya kalau kamu mau bikin glove yang high performance, tidak ada alasan untuk memilih negatif cut ya, jika kalau kamu mempertimbangkan mau menggunakan Evo negatif cut ya. Itu tapi pendapat saya pribadi ya, karena saya senangnya seperti demikian. Nah, itu mengenai cutnya ya. Dari cut ini ya, itu hasil sifat yang bakal dihasilkan itu adalah ketahanan latex yang cukup bagus ya. Bahkan menurut saya kalau kamu menggunakan Evo negatif cut itu dari segi ketahanan itu cuma bakal kalah dari Hyla cut ya. Karena saya susah menemukan yang lebih awet daripada Hyla cut ya. Tapi Evo negatif cut itu menurut saya tidak jauh berbeda dari Hyla cut ya. Beda tipis-tipis lah gitu ya. Dan dari segi grip ini akan sangat mumpuni ya, karena apa sih namanya, luas permukaan latex yang bersentuhan dengan bola itu bakal sangat tinggi sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke penggunaannya sendiri. Jadi di sini dia menggunakan single strap ya, dan bahkan single strapnya ini bukan elastic strap, bukan terbuat dari spandex, tapi dari kain yang dilapisi dengan latex ya. Latexnya ini semua di bagian backhand, termasuk di bagian strap itu terbuat dari Dumbex ya. Nah, di sini kalau kamu sobat kiper yang tipe lengannya itu kecil ya, saya tidak begitu yakin ini bakal nyaman di sobat kiper. Kenapa? Karena cuma single strap, bahkan bukan elastic strap ya. Jadi untuk yang size tangannya kecil itu bisa jadi masalah ya. Size lengannya kecil ya. Lalu di sini ya, salut kepada Manos, dia sudah menggunakan unsur long wrist insert ya, atau kita bisa lihat bagian insertnya ini diperpanjang ya. Jadi kita bisa lihat ini cukup panjang, dan tadi saya ada bandingin dengan beberapa glove mid grade lain dan memang ini lebih panjang ya. Nah, long wrist insert ini sebenarnya tujuannya supaya mencegah bagian palm ini untuk lari dari tangan ya. Jadi dari segi secure-nya ini rasanya sangat bagus sekali ya. Sudah mendekati dengan glove top grade, mendekati ya, tidak sama gitu. Di sini velcro-nya itu dia menggunakan material velcro yang lembut ya, bukan yang tajam yang seperti pengen nyolok itu ya. Jadinya sedikit banyak ini lebih ramah ke latex ya. Nah, di bagian body dia sini menggunakan dry fit di bagian luar ya, dengan meshing foam di bagian dalam ya. Jadi untuk beberapa sobat kiper ya, kemarin ada yang bertanya ke saya mengira bahwa dia menggunakan material neoprene ya. Namun ini bukan material neoprene ya. Jadi menurut saya tidak yakin dengan glove harga 300-an ribu kamu bisa mendapatkan material neoprene ya. Kecuali kamu mengorbankan hal yang lain ya, seperti di IRS Nakula seperti demikian. Nah, ketika kamu gunakan ini rasanya nyaman sekali ya. Saya sangat demen dengan desain-desain Manos ya. Manos itu sangat suka menggunakan material yang empuk di bagian padding glove-nya. Di bagian body glove-nya ya. Jadi di sini saya juga merasa nyaman sekali ya, tidak pengap ya. Dan di bagian ujung jari rasa ketatnya itu di bagian negatif cut-nya ini ya, Evo negatif cut-nya, dan di bagian vapor cut-nya ini juga menurut saya pas ya, enak rasanya. Sedikit ketat di dua jari dalam ini ya, di bagian dua jari luar ini sedikit longgar, namun saya rasa tidak ada masalah berarti ya. Lalu ya kamu bisa kencangin strapnya dan dapat ya.
Di bagian backhand dia memiliki notch di bagian jari tengah dua jari dalam ini ya, sedangkan di bagian luar ini tidak ada notch ya. Nah, di dua bagian jari dalam ini, notch-nya ini membuat tekukannya itu lebih fleksibel. Jadi kamu bisa menekuk jari kamu untuk menangkupkan tangkap atau ketika kamu melakukan tip seperti demikian ya, kontrol jarinya itu lebih bagus ya. Salut kepada Manos yang memperhatikan hal-hal detail seperti ini sehingga glove-nya ini memiliki performance yang optimum ya. Nah, lalu kita masuk ke bagian terakhir yaitu latex ya. Nah, meskipun di sini dia tidak labelin Jerman latex dan dia cuma mencantumkan Germany latex di sini ya dan material publikasi, ya menurut saya kualitasnya ini memang mumpuni sekali ya dari segi latex ya. Kalau saya mau membandingkan latexnya ini feel-nya ini sama dengan ketika saya menggunakan latex PGS Pro Eagle H2 ya. Empuknya kurang lebih sama, gripnya juga kurang lebih sama ya. Jadi performance-nya ini menurut saya bakal sangat baik sekali ya, dan apalagi kalau sobat kiper ada perhatikan di IG ya, saya sempat latihan dengan Bang Doni ya, pelatih kiper di Tembung, dari Tembung ya, dekat Kota Medan. Itu dia menggunakan Manos VG3 dalam latihannya dan ketika itu dia sudah menggunakannya selama beberapa sesi latihan. Jadi saya ada kesempatan untuk melihat dan memegang glove-nya ya. Setelah di pre-wash, gripnya ini tergolong sangat baik untuk glove mid grade ya, dan durability-nya juga menurut saya cukup baik ya. Jadi glove ini menurut saya adalah salah satu glove yang bakal saya rekomendasikan di periode rilis kapan nih? Mei sampai Agustus bulan ini ya. Sebelum FAT Traksi keluar itu saya nggak tahu kapan keluarnya, kapan rilisnya. Tapi menurut saya ini adalah salah satu glove terbaik yang ada di pasaran saat ini ya. Di keeperku.id ya, Gilang Store dan juga di Manosnya sendiri, mereka kayaknya barusan restock ya. Jadi untuk sobat-sobat kiper yang pengen atau sedang mencari glove yang untuk performance tinggi di harga 385.000 ya, sedikit agak mahal, itu menurut saya tidak ada yang ngalahin si Manos ini ya. Jadi ini adalah pilihan yang sangat bagus. Saya sendiri merekomendasikan glove ini untuk latihan dan tanding ya. Namun ya mengingat dikitnya glove yang durable belakangan ini, kecuali si goalkeeper gue S1 ya, tidak ada salahnya kamu menggunakan ini juga sebagai glove latihan ya. Meskipun latexnya ini sebenarnya tergolong lengket untuk glove tanding, jadi mungkin sobat kiper pengen menggunakannya untuk glove tanding saja ya, tidak untuk glove latihan. Tapi namun menurut saya durability-nya ini bakal cukup mumpuni ya, karena Evo Negative Cut ditambah dengan vapor grip ya. Yang vapor grip ini kan seperti kita bisa lihat luas permukaannya, latexnya gede dan dia sebenarnya lebih mirip ke roll cut di mana si latex itu digulung ke belakang sebelum dijahit ya. Jadi saya percaya bakal awet, gripnya bakal bagus, dan seperti yang saya sudah sampaikan, glove ini adalah salah satu glove yang terbaik di range harganya. Oke, saya rasa itu saja untuk hari ini Sobat Kiper. Salam olahraga, sampai jumpa.